Halo teman-teman, hari ini saya berada di suatu tempat namanya Blumbungan di Desa Adat Sibangkaje. Dan ini adalah rumah tradisional Bali yang mana semuanya menggunakan ukuran-ukuran tradisional Bali. Hari ini saya juga bersama pemilik dari tempat ini yang mana katanya tempat ini namanya Bumbungan. Omah Bumbungan. Nah, itu saya bersama dengan Ida Bagos Alita. Saya biasanya memanggil beliau dengan Beli Gus Alita. Beli Gus, bisa ceritakan sedikit saja tentang tempat ini? Terima kasih, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya mencoba menjelaskan sedikit tentang konsep rumah tradisional yang saya buat. Ini berawal dari keinginan, cita-cita lah sebagai seorang arsitek yang sangat merindukan sekali bangunan-bangunan tradisional, dan kebetulan basic saya di kampus senanglah mempelajari tradisional. Akhirnya dengan berjalannya waktu, mungkin pada saat ini saya mencoba mengimplementasikan hasrat saya untuk mewujudkan bangunan sesuai dengan sukat dan sikut yang sesuai di dalam teks Aste Bumi dan Aste Kusala Kusali. Saya wujudkan seperti yang disampaikan tadi adalah di sini adalah wilayah Blumbungan. Blumbungan itu berada di wilayah Desa Adat Sibangkaje. Dan Blumbungan sendiri adalah subak tegalan subak bahan lahan kering. Pohon kelapa yang banyak sih. Itu yang salah satu hasrat saya kenapa mewujudkan ini. Yang kedua, tujuannya untuk pelestarian pelestarian bangunan-bangunan tradisional. Kemudian yang ketiga moga-moga ke depan ini tempat ini sangat bermanfaat bagi generasi kita yang pingin mempelajari tentang arsitektur tradisional Bali. Karena seperti yang disampaikan tadi, saya berupaya seoptimal mungkin mengikuti sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam Aste Bumi maupun di dalam Aste Bali, seperti mengambil ukuran jarak dari Bali Daje ke Bali Dangin, dari Bali Dangin ke Jineng, dari Bali Dangin ke arah dapur, dan selanjutnya seperti itu. Saya berupaya untuk tempat ini, harapan saya ke depan tempat ini menjadi tempat pendidikan lah. Terima kasih. Karena tadi saya sempat lupa memperkenalkan Beli Gus Alita selain sebagai arsitek yang juga sebagai konsultan bangunan-bangunan suci, yaitu kita panggil pura, kita sebut pura. Juga sebagai akademisi Beli Gus ya. Beli Gus Alita sebagai akademisi di sebuah universitas swasta di Bali. Nah, itu aktif juga mendesain beberapa pura baik di Bali maupun di luar Bali. Dan sekarang beliau memiliki suatu tempat itu dibangun bangunan-bangunan sesuai dengan pakem-pakem arsitektur tradisional Bali. Bangunannya apa saja Beli Gus di sini? Saya jelaskan lagi sedikit bahwasanya tempat ini mungkin yang nomor 4 ini. Tempat ini di samping tempat saya menuangkan ide, kemudian tempat edukasi. Tempat ini juga tempat saya berkarya. Seperti studio lah. Orang bikin studio 1 unit, saya bikin banyak unit. Studio alam. Banyak unitnya itu seperti yang ditanyakan tadi. Ada Bali Daje, yang seperti nampak sebagai background kita ini, Bali Daje. Kemudian ada Bali Dangin yang ke-6. Kemudian ada Bali Loji, itu menggunakan tiang 8 Kemudian ada Jineng, kemudian ada dapur, penyengker dan angkul-angkul. Dan kemudian yang di belakang ada tebo sedikit, ada sisa dia yang menggunakan untuk tebo. Nah, itu secara konsepsional bangunan-bangunan apa aja yang ada, itu yang bisa tidak jelaskan. Materialnya juga sangat-sangat alami. Materialnya kebetulan ini menggunakan material-material yang alami dan warna-warna pastel yang bebaturan, semua menggunakan batu bata
Kemudian kayunya menggunakan kayu-kayu lokal juga, apalagi yang struktur atapnya itu menggunakan CC Oh, yang iya. kebetulan saya tebang di sini. Oke. Kemudian dimanfaatkan, kemudian ya atapnya maaf sekali tiang penggunakan genteng aja gitu. Agak modern gitu Agak ya. modern ya, karena kalau pakai alang-alang di samping harganya mahal, kemudian umurnya juga alang-alang Pendek, sangat ya. singkat sekali Iya, ya. iya. Relatif Makanya paling saya pendek. pilih seperti ini. Iya, iya, iya. Oke. Nah, Bligos, ini tempat Bligos tinggal di sini langsung atau bagaimana? Sementara Titiang belum berpikir untuk menjadi tempat tinggal, yang jelas tempat beraktivitas ya, Oke. tempat aktivitas untuk profesi, gitu. Untuk diskusi juga bisa, untuk Iya. edukasi untuk anak-anak. Mungkin di SD beberapa di sini pernah sini juga, anak-anak TK. Gitu. Ada kunjungan dari Ya. instansi lainnya ya. Ya, dia Mungkin belajar. bisa jadi tempat prewedding mungkin, Bligos. Ini potensial sekali karena setiap bangunannya itu sangat-sangat klasik. Silakan itu dipakai. Bisa ya? Iya, bisa pakai, silakan. Terbuka untuk umum. Iya, pengetahuan selain instansi juga mungkin keluarga yang modern, pengen tahu yang Bali bagaimana dahulunya bisa ya. Harapan Tiang juga sebagai edukasi nih pendidikan ya, mungkin ada di rumahku mungkin ya, Oke. sudah berkeluarga dan punya anak-anak, Nah, iya. siapa tahu pingin ya suasana Bali itu Aha. ya, datang ke sini semalam bermalam gitu. Dan Iya, iya, iya. Siap. besoknya masak, anak-anak bermain di kebun dan lain sebagainya. Itu Iya, iya, iya. bisa sekali seperti itu. Menikmati suasana Bali rumah-rumah Bali. Rumah Bali. Benar-benar rumah Bali. Iya. Nah, ini ke Bligos, apa namanya? Ini kan rumah, kita juga konsen terhadap limbah. Nah, sekarang Oke, oke. saya lihat tadi sempat berkeliling, Boleh. ada seperti galian-galian itu seperti resapan apa tempat sampah begitu? Oh, nggih. Kebetulan Tiang di rumah di kampung, di desa ya. Iya. Tiang sendiri di halaman rumah bikin, kalau orang Bali di bang-bang gitu ya. Iya, bang-bang. bang-bang. Itu tujuannya seperti yang disampaikan tadi, di samping untuk peresapan, Iya. ketimbang kita buat biopuri yang kecil, lebih Iya. baik yang besar. Nah, yang kedua adalah untuk penampungan sampah-sampah yang organik, misalnya Iya, daun-daun, gitu, kertas, nah, plastik saya pisahkan. Nah, begitu juga yang Tiang terapkan di sini. Nah, kebetulan daun-daun juga banyak, Ya. dan Tiang butuh tanah kemarin untuk meratakan Iya. tempat. Nah, sekaligus tempat itu Tiang pergunakan sebagai peresapan, biopuri, kemudian tempat sampah yang kemudian mungkin lama-lama menjadi pupuk sampah itu, dan Tiang gunakan untuk sekitar sini. Dan di sini sangat apa namanya bahan-bahan seperti pohon kelapa yang kemarin Tiang tebang itu ada ujung-ujungnya, Iya. kan agak muda. Ya. Itu Tiang manfaatkan sebagai kungkungan nyawan itu, Ah, kemudian iya, dikasih iya, iya. ikatan ijuk sedikit ya, mungkin bisa dari dengan Ini Itu, bukan saja bangunan ya, berarti Ya. sudah ada kehidupan di sini. ya, Saya secara lihat ada- ekosistem Iya. Tiang memanfaatkan sekali gitu, daur ulang dari Daur ulang, ekosistem itu sendiri ya. Ada anjing, ada burung, ayam tadi. Nah, teman-teman, saya juga hari ini sebenarnya ke sini bersama dengan teman-teman dari Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Bali. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya lagi, saya sengaja ini obrolannya pendek saja, Bligos. Oke, oke. Karena supaya lebih kita lebih concern ke acaranya IAI Provinsi Bali. Di sana mungkin akan dibahas, mungkin juga Bligos akan cerita lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi tentang tempat ini. Jadinya teman-teman juga silakan subscribe akun official IAI Provinsi Bali, karena di sana ada kegiatan-kegiatan yang pasti sangat berguna untuk teman-teman. Jadi untuk hari ini saya akan cukupkan sampai di sini dulu. Jadi sampai jumpa untuk kegiatan berikutnya atau video-video berikutnya. Salam.